Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Rizky Maulana pada pembahasan singkat sejarah kebudayaan Islam atau mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam tingkat madrasah aliyah. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas secara singkat tentang peradaban Daulah Umayyah di Andalusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa peradaban Daulah Umayyah ini yang terkenal adalah peradaban Daulah Umayyah di Damaskus dan di Andalusia, yang merupakan warisan gemilang Islam di Eropa. Pada kesempatan hari ini kita akan menceritakan atau membahas tentang warisan yang tidak ternilai harganya yang kita harus telusuri sebagai jejak kejayaan pada masa tersebut. Latar belakang sejarah dan penaklukan yang berdirinya keamiran Cordoba, yaitu pada tahun 711 Masehi terjadi penaklukan Andalusia yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad, yaitu pasukan muslim dapat menaklukkan Andalusia. Kemudian pada tahun 756 Masehi keamiran Cordoba berdiri, yaitu Abdurrahman ad-Dahil mendirikan dan memisahkan diri dari Abbasiyah. Ketiga adalah Cordoba menjadi pusat kekuasaan, menjadi pusat dinasti Umayyah yang terusir dari Damaskus. Masa kejayaan yaitu adalah ketika Cordoba dijadikan sebagai pusat ilmu kebudayaan. Pada abad ke-10 Masehi, puncak kejayaan terjadi pada masa Abdurrahman III dan Al-Hakam II. Kota terbesar dan termegah yang dibangun adalah Cordoba menjadi salah satu kota termegah di dunia dan memiliki perpustakaan Cordoba yang memiliki ratusan ribu buku dan menarik ilmu pengetahuan dan para pelajar untuk menuntut dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Dalam bidang kontribusi di bidang ilmu pengetahuan, pada masa daulah ini terdiri dari satu adalah kedokteran, yang dimana adanya pengembangan ilmu bedah dan farmasi. Yang kedua adalah pada segi matematika dan astronomi adalah penggunaan angka Arab dan trigonometri. Yang ketiga adalah filsafat, adanya penerjemahan karya filosof Yunani, dan tokoh pentingnya adalah Az-Zahrawi dan Ibnu Rushdi. Kemudian dari segi arsitektur dan seni Islam, sebagaimana yang telah kita pelajari pada mata pelajaran atau bab-bab berikutnya atau bab yang lalu, bahwa Masjid Agung Cordoba ini memiliki arsitektur Islam yang sangat luar biasa megah. Kemudian salah satunya adalah adanya Alhambra, yaitu istana dan benteng yang indah, dan kemudian adanya seni kaligrafi, motif geografis dan floral yang mendominasi pada masa di Andalusia tersebut. Pada kehidupan sosial dan ekonomi, adanya toleransi beragama dalam kehidupan sehingga membuat antar umat agama merasa damai. Kemudian adalah perdagangan dan pertanian adalah pengembangan sistem irigasi dan pengairan yang sehingga memudahkan warga dalam hal bertani, kemudian dalam hal penggunaan air. Kemudian mulai adanya industri kerajinan baru, yaitu seperti produksi tekstil dan keramik. Tokoh-tokoh penting pada masa Daulah Umayyah di Andalusia adalah ada 4, yaitu Abdurrahman ad-Dahil, kemudian Abdurrahman III, Al-Hakam II, dan Al-Mansur. Jadi ada 4 tokoh yang sangat berpengaruh pada masa Daulah Umayyah di Andalusia. Faktor-faktor yang memicu terjadinya kemunduran Daulah Umayyah adalah pertama adalah adanya konflik internal, artinya konflik yang berada di dalam segi pemerintahan Daulah Umayyah tersebut. Kemudian adalah dari eksternalnya adalah adanya serangan dari utara, kemudian adalah perpecahan dari Taif. Warisan peradaban Islam di Andalusia bagi Eropa adalah adanya transfer ilmu pengetahuan dan memperkaya peradaban bangsa Eropa. Kemudian adalah pengaruh arsitektur yang sangat terlihat sekali pada bangunan-bangunan di Spanyol. Kemudian adanya toleransi inspirasi bagi gerakan reformasi. Kesimpulannya adalah yang pertama, ilmu dan budaya berkembang pesat pada masa di Andalusia. Kemudian pelajaran penting dari Andalusia merupakan
penting adalah bahwa pelajar-pelajar di seluruh dunia mengunjungi Andalusia untuk mencari ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah meningkatkan kesatuan stabilitas politik. Itu saja mungkin pembahasan singkat dari materi tentang bagaimana Islam berkembang di Andalusia. Cukup sekian pembahasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.